Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang GPS atau Global Positioning System. Apa itu GPS? GPS adalah sistem navigasi dan penentuan posisi yang menggunakan satelit. GPS ini merupakan satelit yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diperkenalkan pada 1978 dan sampai tahun 1994 ini sudah memakai 24 satelit. GPS ini memberikan kita informasi tentang posisi, tentang kecepatan, waktu, di mana saja di muka bumi ini setiap saat. Dan kemampuan jangkauannya mencakup seluruh dunia dan dapat dipergunakan banyak orang setiap saat pada waktu yang bersamaan. Dan sampai saat ini itu tidak ada biaya dalam pemakaiannya. Sedangkan kalau sistem navigasi dan penentuan posisi yang menggunakan satelit itu apa saja sih? Yang pertama ya yang kita ketahui adalah GPS sendiri yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kemudian GLONASS ini, Global Navigation Satellite System yang dimiliki oleh Rusia. Yang ketiga BeiDou atau BDS, BeiDou Navigation Satellite System. Ini yang dimiliki oleh Cina. Kemudian ada juga Galileo. Galileo ini navigasi sistem yang dimiliki oleh Eropa Union. Bagaimana prinsip dasar dari penentuan posisi GPS ini? Jadi yang pertama adalah dengan pengukuran jarak secara simultan dengan ke beberapa satelit yang telah diketahui koordinatnya. Kemudian penerimaan GPS mengumpulkan data dari paling sedikit 4 satelit untuk bisa menentukan posisi lokasi, kemudian menentukan posisi 3 dimensi dari suatu titik di bumi. Jadi kalau digambarkan sebagai berikut. Sini ada 4 satelit ini, masing-masing diketahui jaraknya, kemudian waktunya, sehingga akan dapat diketahui posisi X, Y, Z pada titik. Selanjutnya dalam GPS ini ada 3 segmen yang penting. Nah, yang pertama adalah satelit itu sendiri. Nah, satelit dalam GPS ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi ada 24 satelit dengan periode orbit 12 jam dan ketinggian satelit itu 20.200 km. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol. Sistem kontrol ini pertama sinkronisasi waktu, kemudian ada prediksi orbit, kemudian menginjeksi data, jadi mentransfer data dari satelit ini, begitu juga sebaliknya. Kemudian dari sistem kontrol ini juga memonitoring bagaimana kondisi satelit, apakah masih baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah segmen pengguna sendiri, user di sini. Jadi di sini user ini yang pertama mengamati sinyal GPS, kemudian menghitung posisi dan kecepatan, dan didapatkan informasi mengenai waktu. Itu 3 segmen penting dalam GPS. Kemudian receiver dalam GPS sendiri yang digunakan terdiri dari ada 2 tipe. Yang pertama GPS atau receiver penerima ya. Ini untuk navigasi. Untuk navigasi ini yang sering dipergunakan, ini mempunyai akurasi 3-10 meter. Nah, kemudian yang kedua, receiver dengan tipe yang GPS geodetik. Nah, ini dengan akurasi 2 mm sampai 20 cm. Kemudian bagaimana metode penentuan posisi? Ini sesuai dengan 2 tipe tadi, ya, ada GPS yang untuk navigasi dan survei. Prinsip utama dalam penentuan posisi ini ada yang absolut ini dari diam, jadi di 2 walaupun survei dan navigasi ini, kemudian diferensial yang berubah. Dengan diferensial ini menggunakan 2 GPS. Itu. Kemudian di dalam diferensial ini ada pembagian beberapa. Ada yang post processing, real time ini ya. Kemudian di sini ada metode static, stop and go, speedokinetik, statistik singkat, dan kinematik. Sedangkan untuk sistem navigasi juga sama dengan
Metode survei ada yang absolut dan diferensial juga. Dan di sini ada yang metode RTK dan DGPS. Bagaimana metode penentuan posisi berdasarkan cara? Nah, yang pertama adalah point positioning atau absolute tadi. Jadi di sini yang pertama adalah hanya memerlukan satu receiver GPS. GPS penerima cuma cukup satu. Kemudian titik yang ditentukan posisinya bisa diam, statik, ataupun bergerak, kinetik. Nah, kemudian ketelitian posisi berkisar antara 5 sampai 10 meter, seperti berikut. Ya, jadi kalau bergerak bisa yang GPS yang ada di kendaraan, yang ada di mobil. Ini sistem absolute. Kemudian yang kedua, relative positioning atau diferensial. Jadi di sini ketentuannya adalah menentukan posisi suatu titik relatif terhadap titik lain yang telah diketahui koordinatnya dalam sistem koordinat. Koordinatnya WGS 84. Kemudian dilakukan bersama pada dua titik dalam selang waktu tertentu. Jadi pada dua titik dengan selang waktu tertentu. Dari hasil pengukuran akan didapatkan perbedaan koordinat kartesius 3 dimensi, X, Y, dan Z ketinggian. Atau disebut juga dengan baseline antar titik yang diukur. Jadi seperti pada gambar berikut, bahwa ini ada dua penerima, kemudian masing-masing terhubung dengan GPS, kemudian ada koneksi dari antar receiver ini. Kemudian di sini ada baseline-nya. Kemudian selanjutnya metode penentuan posisi berdasarkan sifat. Kalau tadi yang cara, ini sifat. Yang pertama dengan sifat secara statis. Statis di sini maksudnya adalah antena receiver ini tetap diam. Jadi GPS penerimanya diam pada titik yang diukur untuk selang waktu tertentu dari selang waktu yang singkat atau beberapa jam. Jadi bisa singkat, bisa beberapa jam sesuai dengan ketelitian yang kita butuhkan. Semakin lama, semakin akurasinya semakin tinggi. Sampai dengan secara permanen. Jadi receiver itu memang dipasang permanen. Kemudian metode statis ini banyak digunakan untuk keperluan pengukuran dengan ketelitian yang tinggi. Seperti untuk pengukuran atau titik kontrol pemetaan. Untuk BM yang biasanya dipergunakan oleh pertanahan. Kemudian studi deformasi. Kemudian yang ketiga, rektifikasi foto udara karena memerlukan ketelitian yang tinggi. Ini sebagai berikut. Kemudian yang kedua, sifat dengan secara kinetik. Di sini antena receivernya bergerak sambil melakukan pengamatan. Ini minimal digunakan dua receiver. Ada yang base, ada yang rover. Dan ada dua jenis metode kinetik di sini. Ada yang post processing kinetik. Di sini koreksi base dilakukan menggunakan software post processing. Kemudian ketelitian yang didapat adalah 1 cm-an. Kemudian dapat untuk komponen vertikal biasanya 3-5 kali lipat horizontalnya, ketelitian horizontalnya, Z-nya. Sedangkan yang kedua, real-time kinetic. Ini bedanya di ini ya, kalau koreksi post ini, koreksi base-nya di software, sedangkan ini koreksi base dilakukan langsung pada waktu pengukuran di lapang dengan pengiriman koreksi melalui radio modem dari base ke rovernya. Sedangkan ketelitian yang lainnya sama. Nah, ini sebagai berikut. Jadi ini menggunakan antena, kemudian ini yang keliling. Ketelitian penentuan GPS ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, ketelitian data terkait dengan tipe data yang dipergunakan. Ini tergantung dari kualitas receiver GPS dan level dari kesalahan dan bias. Kemudian yang kedua, geometri satelit. Ini terkait dengan jumlah satelit yang diamati, ya, yang diterima receiver ya. Kemudian lokasi dan distribusi satelit dan lama pengamatan. Nah, ini semakin lama, terutama yang statis ini semakin akurat. Kemudian metode penentuan posisi terkait dengan metode penentuan posisi GPS yang digunakan. Apakah absolut, relatif,
GDBC, RTK, dan lainnya. Yang keempat, strategi pemrosesan data. Ini terkait dengan real time atau post processing, strategi eliminasi dan pengkoreksian kesalahan dan bias. Kemudian pemrosesan baseline dan peralatan jaringan serta kontrol kualitas. Ini perbandingan ya antara beberapa metode dengan ketelitian pada baik ketelitian horizontalnya dan vertikalnya. Jadi di sini kalau absolute ini horizontalnya 5-10, sedangkan ketelitian vertikalnya dia lebih tinggi 6-20. Statik juga begitu, statik relatif ini, dan yang paling tinggi memang di sini adalah RTK, horizontalnya 1-5 cm dan vertikalnya ketinggiannya 2-10. Ya, ini dengan menggunakan data fasa. Ini pelaksanaan survei mulai dari perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data sampai pelaporan. Dengan perencanaan ini ada beberapa tahapan dan pengumpulan data juga seperti itu dan pengolahan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian GPS. Garmin tipe GPS Map 78S ini termasuk tipe GPS navigasi. Ini bagian-bagian toolsnya, masing-masing ini zoom untuk memperkecil peta, ini untuk memperbesar, ini fan itu untuk mencari waypoint, cari waypoint yang sudah tersimpan, ini untuk on dan off, tekan agak lama, ya, ini untuk quit, keluar, digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya atau keluar dari menu. Nah, ini pick untuk tekan pick untuk memilih halaman-halaman utama. Kemudian ini menu, tekan menu untuk memilih isi, sedangkan kalau ditekan 2 kali untuk ke menu utama. Kemudian ini enter untuk menyetujui pengambilan pilihan-pilihan, kalau menu-menu pilihan, atau tekan agak lama untuk mendapatkan waypoint. Jadi waypoint itu kita hanya menekan enter lama. Dan ini rocket pad untuk menggerakkan peta atau memilih menu, jadi ke atas, ke bawah, ke kanan. Kemudian ini menu-menu pada GPS ini, dengan tekan back ini kita akan mendapatkan menunya ini. Ini menu-menu utama, ada menu, peta, kompas, pencatatan perjalanan, sampai geocache. Untuk menu utama ini ada pilihan sebagai berikut, mulai dari setup, titik, pengelolaan titik, dan seterusnya sampai menu-menu pilihan di sini, atur alarm, sampai jumlah satelit, itu kita bisa melihat. Jadi yang utama yang sering diperhatikan ada pertama setup, kelola titik, sama ini jejak, kelola jejak. Ini yang sering kita pakai, kelola titik ini atau waypoint. Sedangkan kalau menu peta, kita akan bisa melihat peta, kompas, kita akan bisa melihat kompas, posisi kompasnya, ya, jarak, kemudian waktu, jam yang dituju kita bisa melihat. Kemudian ini menu pencatatan perjalanan, ya, berapa kecepatannya, lama perjalanan, terutama ini kalau menggunakan kendaraan berjalan. Kemudian ini geocache. Nah, selanjutnya ini yang kalau kita ke menu utama setup, apa yang ada di setup? Yang utama dalam setup itu pertama sistem. Di sini untuk bagaimana men-setting GPS ini. Di sistem ini ada bahasa, baterainya apa, interface. Kemudian kita melihat berapa waktu terangnya, kita bisa men-set up, kemudian warna-warna seperti ini, warna hijau, dan selanjutnya. Kemudian ini nada apakah perlu nada, jika kita melakukan men-setting titiknya akan ada suara. Nah, ini ada nada pesan, nada tombolnya. Kemudian ini peta, settingan dari peta. Jadi ini untuk di atas teksnya, kemudian pengelolaan peta lanjutan zoom in-nya, kemudian jejak. Ini untuk men-setting kalau kita track, ini untuk jejaknya itu. Selanjutnya untuk kelola titik, menunya ini posisi titik-titik waypoint aja, semua yang ada di GPS itu yang sudah terekam itu kita bisa melihat dan mencari di kelola titik ini. Kemudian rencana rute, jika kita merencanakan rute yang dari perjalanan A ke B, kita bisa men-settingnya di sini. Kemudian ini waypoint, ya, untuk membuat titik yang kita rencanakan bisa di sini.
Kemudian kelola jejak, ini jejaknya kita bisa juga men-settingnya di sini. Itu beberapa menu yang penting. Nah, ini yang paling utama ini bagaimana kita menentukan titik, suatu titik atau marking waypoint. Di sini adalah di enter ini tekan agak lama sampai mendapatkan data koordinat. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ini namanya bisa dirubah jika diperlukan. Kemudian kalau sudah oke, bisa selesai akan tersimpan. Tekan enter di sini, maka akan menyimpan data ini dengan catatan. Ini catatannya, tanggalnya, ini lokasi koordinatnya, ini ketinggiannya. Nah, kemudian yang salah satu yang penting ada di sini adalah men-setting tracking. Kalau kita jalur atau track di sini. Track di sini adalah akuisisi data koordinat secara otomatis berdasarkan jalur. Jadi terutama kalau kita naik kendaraan, kita track yang akan kita lakukan atau track perjalanan kita jika kita ada di suatu pulau itu akan terrekod secara otomatis menggunakan track ini. Nah, di sini caranya adalah tekan tombol menu 2 kali. Di sini di menu ini, nah, kita bisa menyeting track itu di setup ini, kita klik, kita enter, ya. Kemudian di sini pilih jejak ini. Nah, ini bisa kita atur bahwa di jejak ini akan keluar menu seperti ini. Bagaimana log perjalanannya? Ini kita bisa setting bahwa apakah tidak direkam atau direkam otomatis dan ditampilkan di peta. Nah, kalau settingan seperti ini tadi sudah direkam terus dan akan ditampilkan di peta. Kalau yang kedua ini tidak direkam tapi tidak ditampilkan di peta. Kemudian cara perekaman. Lah, cara perekamannya bagaimana? Apakah berdasarkan jarak? Di sini jarak tiap berapa meter atau berdasarkan waktu? Atau otomatis settingannya. Kalau di sini ini settingannya berdasarkan waktu. Kemudian ini jeda waktu yang dibutuhkan untuk merekam itu. Nah, apakah 4 detik atau 4 menit? Nah, itu bisa disetting di sini. Kemudian ini simpan otomatis, apakah disimpan penyimpanan itu harian sehingga setiap hari akan ada nama baru atau mingguan atau terus tersimpan sampai itu penuh. Terus menjadi satu filenya. Kemudian ini warna dari track atau jejak itu. Kita bisa men-settingnya warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.